apakah Bapak Ibu di dalam pemakaian AI juga dipakai untuk pelayanan? Tadi Pak Max dan Pak Baskara sempat menyebut dua-duanya ya. Kalau yang gereja masih banyak ketinggalan, masih banyak catch up gitu ya, masih banyak mengejar. Ada yang baru mulai bahkan gitu ya. Tapi Pak Max juga kenal beberapa orang yang sangat aktif. Wah, yang aktif ini sangat aktif banget Pak. Saya termasuk saya untuk program AI, untuk bikin models, untuk Ya. presentasi, untuk diskusi, untuk Nah jadi ini, konsultan, analis, ya saya terlibat. nah itu keseimbangannya Pak. Maksudnya ada jemaat yang sama sekali tidak tahu, bahkan ignorance gitu ya. Tapi ada juga yang wow, sangat aktif banget gitu ya, sampai kebablasan. Nah, ini menurut Pak Baskara gimana nih melihat perkembangan pelayanan di gereja, mereka-mereka yang memakai AI. Ini menurut Pak Baskara bagus atau tidak bagus ya Pak? Oh, kalau keterlibatan para pelayan ini di dalam penggunaan AI, saya pikir masih sangat minim sekali. Masih Masih minim sangat ya? minim sekali. Ya, masih lebih cenderung sifatnya seperti make up saja. Jadinya Ah, AI itu seperti make up, jadi bukannya sebagai sebuah tools atau sebuah perangkat asisten yang bisa dipergunakan, tetapi lebih kepada make up saja. Oh, ini keren ya, aku sudah pakai AI ya, keren ya gitu, hanya sebagai make up saja, belum sebagai tools asisten yang sesungguhnya. Itu yang saya oh, lihat ya. iya. Jadi Eh, saya sebagai pengguna AI, saya nggak seperti bapak-bapak ini yang pinter AI gitu ya, tapi saya pengguna dan cukup aktif di dalam menggunakan dan memang melihat sangat perkembangannya sangat luar biasa. Ya. Dulu AI banyak memberikan informasi. Sekarang hampir kalau dibilang tuh agak maksa gitu ya. Oh, Ibu mau ini, silakan. Saya akan kasih tahu ini itu lebih banyak usulannya sekarang dibandingkan yang dulu-dulu. Dan usulannya tuh jauh lebih menarik sehingga apa yang saya pikirkan mau tanya malah jadi nggak tanya karena yang diberikan AI lebih menarik daripada yang saya pikirkan. Well, saya memberi contoh. Tahun yang lalu, bulan Oktober, November, saya bisa ikut wisuda. Anak ke wisuda dan dapat S2 dan wah bangga sekali, senang sekali dan bisa berhenti bayar ke universitas. Saya lebih senang lagi. Tapi saya sekarang lihat AI seperti itu juga. Kalau ingat dulu hasil halusinasi itu lucu-lucu seperti anak kecil dan sudah lihat jadi teenager, jadi seperti anak universitas. Tapi sekarang AI seperti dalam tahun terakhir dosen. Lebih dari itu seperti fakultas dan untuk lihat wisuda daripada AI, bukti kemampuannya seperti Bu Yulia bilang, itu jawab dengan jauh lebih. Itu seperti dulu kami ceritakan akan terjadi. Tidak hanya teks tapi multimodal, berarti teks Ya. dan audio dan visual dan bisa daripada 3 macam input proses dan hasilkan 3 macam output. Lebih daripada itu akan agentic. Agentic AI berarti itu bisa pakai alat. Dan saya bisa pakai AI dengan AI dengan AI. Dan saya yang mengorkestrasi, mengatur. Dan lebih daripada text multimodal, daripada agentic reasoning. Saya masih ingat AI 2025 dan kami omong Desember. Berarti 1 tahun, 1 bulan yang lalu. Baru model reasoning pertama. O3 DeepSeek. Itu betul menggoncang. AI tidak hanya langsung jawab, tetapi itu dalam pikiran ada jawaban, jawaban, jawaban. Dan itu akan mengkumpul semua itu, disintesis lagi, dievaluasi, dan satu jawaban yang jauh lebih baik. Kalau pakai reasoning, kemampuan untuk mikir dengan alat, dan sekarang diambil dan coba jawab dari sisi bahan di internet, dari sisi sejarah, dan dia gabung kembali. Nah, reasoning seperti itu perbedaan daripada anak SMP, satu sumber pikir sedikit, dengan dosen yang sudah punya latar belakang dan berapa banyak yang dia belajar. Atau satu fakultas yang sudah punya kemampuan. Itu perbedaan yang saya lihat sekarang. Dan sudah terjadi, seperti Anda bilang, Bu Yulia, itu jauh lebih pintar Ya.
Dan tidak hanya pintar dalam cari informasi, tapi menyampaikannya, memprosesnya, and mengkurasi. And lebih daripada itu, untuk tahu itu data apa. Ya. Kesulitan bagian besar orang itu apa yang saya tahu, apa yang saya tidak tahu, tapi untuk tahu apa yang saya tidak tahu dan batasannya. Dan sekarang AI bisa bilang, maaf saya tidak tahu. Dulu itu hanya ya kreatif dan bikin jawaban imajinasinya, halusinasinya. Ya, terima kasih untuk salam dari Pak Yohanes Sudarman. Ini mengucapkan selamat tahun baru juga ya. Kemudian Pak Sony, saya belajar menggunakan AI untuk mempersiapkan bahan materi khotbah, termasuk menyusun tema khotbah bulanan, mingguan, termasuk saya menggunakan AI Sabda. Ya, Wah, hati-hati mungkin tidak ada waktu untuk orang yang lain dengan sebanyak AI itu. iya Pak Angel Bird. Benar Bu Yulia, saya mengalaminya. Tadi maksudnya mengalami ini ya, punya pikiran mau mengatakan sesuatu, tapi karena ya punya usulan yang lebih baik, jadi batal gitu ya. Kemudian, ya, ini ada beberapa tanggapan dari teman-teman Pak Wasis. Saya menggunakan AI untuk melengkapi bahan khotbah dan renungan, serta melengkapi saya dalam diskusi dan pengetahuan Alkitab, serta bagaimana mencoba membagikan pengetahuan dengan sederhana, memudahkan dalam memberikan informasi dalam bentuk yang lebih kreatif, seperti video, teks, dan audio. AI tidak harus belajar secara offline, tapi bisa online, fleksibel dengan kualitas yang lebih maksimal. Tapi tantangannya ya semakin berkembang, namun kemampuan kita belajar kadang lebih kecil dibandingkan AI yang lebih mumpuni. Dan kekhawatiran bahwa AI jatuh ke tangan orang-orang yang jahat malah memanfaatkan untuk kepentingan jahat atau dosa. Kekhawatiran manusia malah yang dikuasai oleh AI dan bukan sebaliknya. Jadi ingat film Terminator nih. Iya, dan yang robot-robot yang lain. Kami ke sana 2027 tahun depan. Ya.